Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya kepada dia, engkau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, engkau akan Tuhan. Walaupun di luar sana ada orang banyak itu mengatakan, oh dia hanya utusan, dia hanya seperti kita, tapi mereka tidak pernah berkata, iya dia utusan dari surga, ia datang dari surga dan kembali ke surga. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Yesus. Dan juga saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, puji nama Tuhan. Dan pilihlah yang terbaik, kiranya Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan selamat malam. Mungkin kita sudah lelah seharian dan kita mau rehat. Dan sebelum rehat, mari kita baca firman Allah. Kita mencintai firman, dengar firman Allah, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami mau selalu mencintaimu, selalu mau taat mendengarkan firman-Mu dalam hidup ini dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam Mazmur 3 ayat 6 dan 7. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Haleluya. Jadi tidur adalah karunia Tuhan. Ada teman saya nggak bisa tidur itu. Saya sampai heran kenapa nggak bisa tidur orang ini. Nah, kalau orang jemaat saya dia bilang, ini Pak Pendeta ini aneh ini. Di mana saja bisa tidur, di Gumleng bisa tidur, di mana saja bisa tidur. Saya bilang, tidur itu karunia. Kalau sudah lelah ya tidur. Ya saya kan katakan tidak, tidur saya itu tidak lagi melihat 7 jam 8 jam, itu hampir tidak mungkin lagi saya lakukan itu. Karena memang saya hanya bisa mengharapkan tidur saya itu dipsirnya Tuhan, dapat dipsirnya Tuhan itu, nyenyak itu, ya. Dan kita tahu kalau tidurnya 10 menit aja, asal jangan dibangunkan tiba-tiba, ya itu sangat luar biasa, ya. Dan itulah sebabnya saya bilang tidur adalah karunia Tuhan. Nah, teman saya ini nggak bisa tidur, harus menggunakan obat penenang. Dan kita tahu bahwa dosis itu semakin lama semakin meningkat. Kalau dia tidak minum itu, dia tidak akan minum, bisa tidak. Dia orang percaya. Sampai saya katakan, apa sih yang salah? Tapi setelah saya mengenal firman Allah, sebenarnya kegelisahan hati itu karena hubungan kita dengan Tuhan gak beres. Kegelisahan, ketakutan, kecemasan akan memenuhi kita kalau hati kita ini gak beres di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, tidur dalam damai walau ada musuh. Ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang orang-orang benar itu, ketika mereka istirahat, walaupun ada musuh mungkin gak bisa tidur, tapi kita bisa tidur. Ya. Saya ingat peristiwa 171 di mana istri saya nggak bisa tidur, tapi saya tidurnya jam 4, saya mau bangun, istri saya lihat menangis. Dia ngomong sama saya, "Pak, nggak pikirkannya apa yang sudah." Saya katakan, satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Yesus. Yesus itu memberikan ketenangan bagi saya. Bukan saya nggak mikir, bukan. Tapi memang
Ya, saya sudah hidup dengan dunia iblis. Saya sudah hidup dengan dunia hitam. Dan tidak ada hidup sedamai daripada Yesus itu. Itu sebabnya nggak akan mungkin saya menukarnya dengan apapun. Nggak akan mungkin. Jadi ketika semua bersyukur aja. Karena semua berasal dari itu. Belajar kita seperti Ayub itu. Terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Artinya, nggak ada yang kubawa. Kalaupun ada harta itu nanti ditinggalkan untuk kehidupan anak cucu selanjutnya. Kalau ada. Tapi kita bukan digerakkan oleh itu. Kita hidup karena Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Dan itu sebabnya kalau kita mau menikmati sesuatu yang terbaik, ya, tidur yang terbaik, ya bersama dengan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah, ya, ada satu kata yang ada Tuhan yang menopang. Jadi Tuhan itu menopang orang-orang yang benar itu, ya. Mazmur 4 ayat 9. Biar kita baca dulu. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya. Jadi itu pentingnya kita bersama dengan Tuhan itu. Pentingnya kita hidup dengan Tuhan. Pentingnya kita berdoa, pentingnya kita bergumul dengan Tuhan, pentingnya bergaul karek dengan Tuhan. Jadi keamanan itu kita sudah Tuhan jamin. Kalau kita mau tidur dengan segala keadaan kita, Tuhan atur supaya kita tenteram. Jam berapapun kita tidur, ya, ingatlah ada selalu Tuhan yang akan menolong kita. Dan ayat ini mengatakan Tuhan yang membuat kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi hanya Tuhan memberikan kita tenang saat kita tertidur. Tidak gelisah, tidak mimpi buruk. Ada kan orang tersiksa tidurnya. Kalau setan mengganggu saya tidur, saya kemplang dia. Ya, kan biasanya kita kalau sudah lagi peperangan rohani, lalu kita tidur lalu baru ngusir setan. Itu setannya biasanya datang itu. Mau tak ganggu dulu. Ini sudah mengganggu kerajaanku. Biar dia tidur kan nyenyak. Peranglah dulu. Tapi selalu kita akan menjadi pemenang. Karena apa? Tuhan memberi keamanan. Tadi pagi saya bilang, dalam petiduran kita diganggu, Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya saya mau katakan, pentingnya kita berdoa di malam hari. Sebelum tidur, membaca firman Allah, perkatakan firman Allah. Wah, ini tidur blopsep. Saya walaupun kami sudah tidur dua malam bersama, secara pribadi saya datang kepada Tuhan. Masih baca firman Allah. Firman itu menjadi kesukaan bagi saya. Dan firman itu memberi kekuatan. Jadi kalau saya sudah capek, tidur, bangun dengan tubuh yang sehat, semua kerjaan akan beres. Kenapa?
ada sebuah kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk mengerjakannya kembali. Seperti kemarin saya melakukan itu menyetrika, nyucinya setumpuk lagi karena 3 hari anak saya ada di hotel, ditumpuk aja gitu. mandi binatang saya, dan itu saya melakukan karena saya apa? Saya sudah istirahat, itu dapat istirahat dan dapat melakukannya. Saya bilang sorenya makan dulu supaya kuat. Biasanya kan saya nggak makan sore karena ada kerjaan yang berat itu, ya makan dulu supaya seimbang. Ya. Jadi yang mau saya katakan, tidur itu Tuhan yang membuat kita tenang. Dan yang terakhir, dalam Mazmur 127 ayat 2, ini saya suka ini. Karena apa? Saya buka dulu. 127 ayat 2. Demikian bunyi firman Allah. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk jauh sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Jadi orang benar itu orang itu dicintai Tuhan, dan waktu tidur mereka diberkati oleh Tuhan. Apakah kita nggak pernah susah? Oh pernah. Apakah nggak pernah pergumulan? Pernah. Ya. Saking ini ada pengganggu. Jadi kalau sudah orang ganggu itu wajah saya bisa berubah. Ya, jadi bahwa orang benar itu saat tidur pun diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memberkati kita, ya serahkan diri pada Tuhan. Jadi kalau tidur itu karunia Tuhan, mari cintai Tuhan, mari dekat pada Tuhan, mari supaya Allah memberikan ketenangan kepada kita. Jadi jangan tergantung kepada obat tidur, jangan. Sampai berapa lama? Padahal tidur itu karunia Tuhan. Pengkhotbah katakan itu karunia Tuhan. Kau bisa tidur dengan nyenyak, dengan baik, itu karunia Tuhan. Jadi, dan orang-orang yang memiliki karunia itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya kudus di hadapan Allah. Jadi jangan buat hati kita ini tidak benar di hadapan Allah. Jangan. Tapi buat hati kita senantiasa bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau tidur pun engkau diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup ini. Tapi yang saya tahu, bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan-jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi permasalahan kita. Karena orang lain banting tulang, kata firman Allah. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang mengasihi Tuhan, orang yang benar, waktu tidur pun diberkati oleh Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kita tidak lagi tergantung kepada obat-obat penenang, kepada minuman-minuman keras. Dulu saya kalau mau tidur itu harus pakai itu minuman keras, ya. Ada kamput, karena saya tidur di depan, di kamar depan sendiri. Jadi itu selalu ada, kalau nggak kamput itu anggur orang tua. Jadi kalau mau tidur itu saya harus minum itu baru bisa gelap. Tapi karena saya waktu itu belum kenal Tuhan, dalam arti belum bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Ya, masih tinggal dalam kebodohan semua, ya. Dan masih sinkritisme, dan ya nggak apalah, ya Tuhan-Tuhanan gitulah. Tapi nggak ada Tuhan dalam hati. Ya percaya, tetapi jangan bagaimana Tuhan itu mengubah, nggak akan pernah kita tahu itu.
nggak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu kudus, nggak tahu. Yang penting ya sampai saya bilang katakan, nggak tahu saya kapan mulut saya bisa berhenti mengucapkan kata-kata kotor dari mulut saya ketika saya telah menerima Yesus itu. Kalau dulu mulut saya ini bisa mengatakan macam-macam sudah yang nggak patut disebut. Karena memang hidup nggak di dalam di dalam Tuhan, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan ya dampaknya ya kita rasakan. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan 1 Maret 1987, secara pribadi saya menikmati anugerah yang indah, yang baik. Saya tidur tidak perlu lagi dengan kamput. Saya tidur hanya dengan air putih, saya bisa tidur ya. Bangun pagi air putih ya. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi tanpa obat penenang, karena saya mengerti firman Allah bahwa tidur itu karunia Allah. Kalau tidur itu karunia Allah, dekatkan dirimu kepada Allah, cintai Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Allah, lakukan apa yang dikehendaki, dan lihat engkau akan mendapatkan ketenangan. Saat engkau katakan, Tuhan aku mau tidur, aku lelah, tidur. Terkecuali kamu masih ingin baca. Tapi kalau sudah katakan, udah aku ingin tidur, menyerahkan semua, sebentar, plak. Seperti dalam mimpi. Tapi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan tulus, supaya kita bisa menikmati karunia tidur dari Tuhan itu. Bukan untuk tidur-tidur lagi. Sepanjang hari, bukan itu. Tuhan itu tahu semuanya. Disegarkan tubuh kita agar kita dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus melakukan tugas-tugas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu karunia itu datangnya dari Tuhan. Tidur pun karunia dari Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, ada banyak orang tidak bisa tidur karena persoalan hidup dan mengakibatkan mereka stres dan lain sebagainya. Tetapi malam ini kiranya Tuhan menenangkan hati mereka, karena mereka tahu bagaimana supaya mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Dan setiap kami biar menjalin hubungan dengan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan mampu datang kepadamu dan menjamah engkau. Segala sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ulurkan tanganmu kepada mereka, menjangkau mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang, dan waktu. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang ada dalam hidup mereka keluar, dan oleh bidu-bidu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh jamahanmu mereka sembuh. Terima kasih, biar namamu dimuliakan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang ada Tuhan di dalam persoalan-persoalan hidup. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang tulis dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau ada di antara ada tangisan-tangisan yang tidak engkau dapat katakan lagi kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, lihat pertolongan Tuhan, percayalah Tuhan mampu menolong engkau. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka, dan Tuhan lindungi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya pertolongan Allah datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka, dan jawab sesuai dengan kebutuhan mereka Bapa di surga, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya malam ini kita tetap membaca firman Allah dan berdoa sebelum kita tidur. Mantap, mantap, mantap!